Teman-teman, saat ini saya berada di Pantai Ujung Piring ya, pantai barat Kota Bangkalan. Dan di pantai barat Kota Bangkalan ini menyimpan banyak catatan. Ada catatan tentang sejarah, ada catatan tentang cerita rakyat, juga ada catatan tentang bisnis dan ekonomi ya. Jadi jalur ini memang jalur padat, tempatnya para nelayan dan juga para pebisnis UMKM ya, yang menyeberang dari Socah Bangkalan ke arah Gresik, seperti yang ada di belakang saya itu. Mereka ini sedang mengarah ke Gresik ya, melalui jalur ini, lewat perahu ini. Nah teman-teman, ini adalah satu catatan bisnis ya, yang ada di belakang saya itu, catatan bisnis teman-teman dari Socah yang menyeberang ke Gresik untuk berbisnis, entah di pasar atau di apapun gitu ya. Oke, kita akan mulai dari catatan bisnis. Nanti kita akan mengarah pada catatan sejarah yang lainnya. Jadi begini, di sini tempat kita belajar bisnis, karena di depan saya sana itu saya menghadap ke timur ya. Ini agak panas sebetulnya, terlalu siang. Jadi di depan saya itu adalah desa dan kecamatan Socah. Desanya ya masih Ujung Piring ya, tapi kecamatannya Socah. Nah, teman-teman yang dari Socah sana, saudara-saudara kita yang dari Socah sana, mereka banyak yang berbisnis di Gresik, di pasar Gresik sana. Dan itu sudah sejak dulu mereka sudah berbisnis seperti itu. Dan mereka menyeberangnya bukan lewat Tanjung Perak kemudian ke arah Gresik, tetapi lewat jalur ini. Jalur ini lebih pendek. Karena itu jalur ini sebagai jalur bisnis mereka. Kadang mereka juga jualan kelapa gitu ya. Ada satu cerita yang menarik, jadi seorang saudagar atau pedagang kelapa yang dari Socah sana, tapi berdagangnya di kota Gresik. Nah, kulaan kelapanya ya dari Jawa sana, dikendalikan. Artinya gini, orang Socah yang berbisnis kelapa ini ya berkantor di pasar Gresik sana, kemudian mendatangkan kelapanya ya dari Jawa sana, kemudian dibisniskan di sana juga. Nah, tapi setiap hari mereka ini pulang pergi dari sini ya, dari Socah ini lewat jalur ini. Nah, ini menunjukkan betapa giginya saudara-saudara kita yang setiap hari harus pulang pergi ke Gresik. Padahal jalur ini jalur padat, bahkan kalau ada kapal besar melintas, tempat saya berpijak ini bisa kena gelombangnya ya. Kena gelombangnya. Tapi ya mereka tetap gigih ke sana. Nah, itu dari sisi jalur bisnis gitu ya. Bagaimanapun juga ya seperti itu memang harus dilakukan. Kemudian kalau dari sisi catatan bisnis yang lainnya, ini di belakang saya ya. Kalau di belakang saya itu muncul, nah ada tower itu. Itu tower menara Ujung Piring. Jadi menara Ujung Piring. Tower itu berguna untuk memandu kapal-kapal yang akan melintas dari sana, dari Laut Jawa sana ke arah Tanjung Perak. Jadi di situ itu termasuk punyanya Dishub ya, punyanya Dinas Perhubungan menaranya. Tapi menara itu juga dipakai ini wisata. Jadi nanti kita akan masuk ke sana untuk melihat kondisi wisata di Menara Ujung Piring itu seperti apa. Itu catatan ekonomi yang bisa saya sampaikan. Jadi ini tidak layaknya sama dengan Tanjung Perak ya. Jadi meskipun bukan kapal yang dipakai, tetapi ini yang jadi urat nadi teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari Socah, kecamatan Socah ke arah Gresik. Itu catatan ekonomi atau bisnisnya. Ntar lagi kita akan bongkar-bongkar catatan sejarah dan juga catatan-catatan yang lainnya di Ujung Piring ini.
Iya teman-teman, saat ini saya berada di halaman parkir ya, di halaman parkir di luar menara mercusuar punyanya Dishub yang ditempatkan di ujung Piring di Kota Bangkalan ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang catatan ekonomi ya, sebagai jalur padat lalu lintas dari Soca ke Bangkalan. Nah, saya ingin bercerita lagi tentang catatan sejarah dan juga catatan entah itu cerita rakyat atau bagaimana, karena bagaimanapun juga disebut sejarah ketika ada catatan tertulisnya. Tetapi ketika itu menjadi cerita rakyat, tentu ya sebuah cerita gitu ya. Kebenarannya masih dipertanyakan. Nah, saya akan bercerita dari sebuah catatan buku bahwa di sini di ujung Piring ini juga sudah menjadi tempat penyeberangan teman-teman di Madura yang ke Gresik ya, dan itu sudah terjadi sejak lampau ketika zamannya Kanjeng Sunan Giri. Itu pun juga sudah terjadi penyeberangan masyarakat kita menggunakan Selat Gresik ini ya, jadi dari ya sebetulnya Selat Madura karena berhubung dengan Gresik. Nah, dari sini memang ada beberapa catatan ya, diantaranya kenapa di daerah ini dinamakan Socah gitu ya. Jadi hampir sama dengan catatan atau bahasa Jawa bahwa Soca itu adalah mata atau penglihatan kita ya, meripat itu ya. Soca itu seperti itu. Nah, kenapa dinamakan Soca? Karena ternyata begini, dalam sebuah catatan seorang Belanda yang di situ mencatat tentang sejarah Madura dan juga tentang silsilah para bangsawan di Madura, meskipun ini ya, catatannya masih bercampur antara catatan sejarah dengan catatan cerita rakyat. Nah, disebutkan bahwa satu di antara putrinya Kanjeng Sunan Giri itu dinikahi oleh pangeran dari Madura sini. Nah, setelah menikah ternyata putri dari Sunan Giri ini menderita sakit mata. Menderita sakit mata kemudian tidak sembuh-sembuh gitu ya, sampai kemudian hilang penglihatan. Nah, karena suaminya adalah pangeran dari Madura, maka setelah menikah itu diajaklah putrinya Sunan Giri ini pulang ke Madura. Nah, menyeberang lewat sini, jadi selat ujung Piring ini dari Gresik ke Madura ini menyeberang lewat sini. Kemudian pas di daerah agak ke timur sana, belum ada namanya ya dulu ya, belum ada namanya. Di daerah situ ada patirtan atau ada air gitu ya. Nah, entah kenapa tiba-tiba putrinya Sunan Giri ini ingin mencuci wajahnya, menseka wajahnya dengan air yang ada di situ. Kemudian disekalah wajahnya dan tentu saja kena mata ya. Dan ternyata setelah menseka wajah dan matanya itu, penglihatannya lambat laun kemudian jadi sembuh dan bisa melihat kembali. Makanya di daerah timur di sebelah kanan saya sana ada daerah tempat patirtan tadi itu namanya Socah atau mata gitu. Jadi sejarah melihatnya tadi itu, makanya disebut Socah. Lebih besar jadi kecamatan Socah sekarang ya. Nah, itu catatannya seperti itu. Dan terus melanjutkan perjalanan ke air mata sana. Air mata itu ada di daerah ini, di daerah Arosbaya ke timur ya. Jadi Bangkalan kemudian ke arah utara, kemudian ke timur sedikit. Nah, di situ ada pemakaman air mata. Nah, di daerah situlah. Nah, teman-teman, itu catatan tentang perjalanan putrinya Sunan Giri ya. Kemudian ada lagi catatan yang menarik lainnya. Kalau Anda melihat simbolnya kota Mojokerto misalnya kan dengan pohon Mojopahit ya. Kemudian Surabaya ya, tentu ada lambang Sura dan Baya gitu ya. Kemudian daerah lainnya juga ada. Nah, kalau Anda melihat lambang kotanya Sumenep, itu ada kudanya Joko Tole ya. Hampir sama dengan kudanya Lamborghini. Kuda jingkrak ya. Ya seperti itu, cuman bedanya kalau kuda jingkraknya di Sumenep itu menoleh ke belakang. Itu adalah kudanya Joko Tole ya. Nah, catatannya ada di sini. Jadi ketika itu ada serangan dari Cina, tentara Cina mendarat di pelabuhan di Surabaya situ, kemudian karena mau diusir akhirnya bertarung dengan Joko Tole. Tempat pertarungannya di sini. Jadi tempat pertarungannya di sini. Kapal dari Cina itu kemudian bertempur dengan pasukannya Joko Tole.
Jadi Joko Dole itu senjatanya cambuk ya. Jadi ya tentu saja cambuknya cambuk sakti, bukan cambuk seperti biasa itu. Karena Joko Dole gitu ya. Dan naik kuda yang dipakai itu. Nah, kenapa kemudian kuda yang dipakai itu menoleh ke belakang itu? Jadi begini, ketika terjadi kejar-kejaran antara kapal Cina dengan pasukannya Joko Dole, termasuk kudanya Joko Dole ini, maka ketika kapal itu sudah dekat dengan Joko Dole, maka kuda ini memberi isyarat pada Joko Dole dengan menoleh ke belakang, menunjukkan bahwa musuhnya ada di belakang. Nah, saat itulah cambuk itu dilepaskan gitu ya, sehingga terjadi pertempuran hebat di sini, dan akhirnya kapal Cina itu kalah kena cambuknya Joko Dole itu, dan kapal tentu saja pecah berantakan, sehingga perabotan piring-piringnya dan perabotan yang lainnya itu jatuh berserakan di sini, sehingga di sini disebutkan sebagai ujung piring. Nah, itu catatannya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang ujung piring Kota Bangkalan dari catatan sejarah maupun catatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.